Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 5? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan serta terhindar dari virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia ini. Anak-anakku kelas 5, sekarang kita mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1? Yaitu yang pertama, menemukan informasi pada teks atau bacaan. Yang kedua, pernapasan pada hewan. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini dan selamat belajar. Menemukan informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat kita mengetahui dan memahami sesuatu. Bacalah teks dengan cermat untuk memperoleh informasi penting dari teks. Menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Selain membaca dengan cermat, informasi penting dari sebuah teks juga dapat kita temukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Pertanyaan yang harus dijawab agar kita lebih memahami isi teks. Kata tanya apa? Menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Kata tanya di mana? Menanyakan tempat atau latar. Kata tanya kapan? Menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kata tanya siapa? Menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Kata tanya mengapa? Menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Kata tanya bagaimana? Menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut ini sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa pembakaran, karbon dioksida dan uap air dikeluarkan melalui permukaan kulit. Serangga. Alat pernapasan berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara masuk dan keluar trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh atau dinamakan spirakel. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Pada insang terdapat pembuluh darah halus
yang dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Proses pernapasan ikan. Yang pertama, tutup insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terhisap masuk. Terus selanjutnya kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka, akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Sekarang katak. Termasuk hewan amfibi atau hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong mulai bernapas menggunakan insang dalam, jadi insangnya berada di dalam. Kemudian setelah dewasa, katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Reptil. Hewan reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil sederhana, dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di dalam air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam, jadi airnya tidak masuk ke hidung. Sekarang burung. Bernafas dengan sepasang paru-paru dan kantong udara. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung, selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia terdiri dari atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup